Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Ada Dewi Puji Arofah, Kirana Azahra Putri, Ripka Suliandari, Muhammad Syahrir Sauki, dan Muhammad Rizki. Beberapa materi yang akan disampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaannya, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply atau penawaran dan demand atau permintaan dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia yang pertama adalah pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para human research untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia? Yang kedua adalah perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, human research harus memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi human research untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, human research juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang akan digunakan dalam perusahaan. Kemudian, beberapa proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah penilaian tenaga kerja perusahaan. Penilaian ini dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini juga bisa untuk memahami tantangan dari sisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Selanjutnya, yaitu memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Dalam langkah ini, penting untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu, harus dilakukan analisa tenaga kerja masa yang akan datang. Dalam langkah ini, berbagai variabel human research seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri, serta pemercatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Dan yang terakhir yaitu strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand sumber daya manusia, human research bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Human research bisa melakukan relokasi rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses adalah metode atau cara sistematis dalam melakukan atau menangani suatu kegiatan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial.
Perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi maupun perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat. Selanjutnya, yang kedua adalah rekrutmen. Setelah perusahaan memikirkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang dimiliki kualifikasi harus sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga ada seleksi, yaitu setelah memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Dan yang keempat ada perjanjian kerja atau kontrak. Setelah proses seleksi, tahap berikutnya yaitu masuk dalam proses perkaitan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, perjanjian kerja atau kontrak. Nah, setelah proses seleksi, tahap berikut itu masuk dalam proses perkaitan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Yang kelima ada orientasi dan penempatan. Salah satu teknik yang sangat lumrah digunakan untuk mencoba mengurangi pegawai baru yang meminta berhenti adalah dengan menyelenggarakan program pengenalan, yang juga dikenal luas sebagai program orientasi. Yang keenam ini ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan salah satu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketujuh ada penilaian kinerja. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan, maka tugas manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian presentasi karyawan. Penilaian kinerja diantaranya dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan sebagai upaya memperbaiki kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedelapan adalah imbalan jasa. Imbalan jasa yang sering kali dikaitkan dengan kompensasi atau tunjangan agar tenaga kerja tersebut dapat menerus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan. Dan yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sering pula disebutkan dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja. Bisa disingkat PHK. Mengidentifikasi perekrutan tenaga kerja. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development pada pelamar atau calon karyawan. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah perusahaan untuk melakukan penyaringan karyawan baru. Untuk itulah, proses rekrutmen karyawan yang dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin bergabung di perusahaan. Dalam perusahaan, proses rekrutmen menjadi salah satu proses yang cukup penting untuk menentukan baik tidaknya pelamar. Proses rekrutmen yang efektif akan selalu dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan porsi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Kemungkinan lain penyebab perlunya rekrutmen adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. Yang kedua adalah merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah proses yang harus
Menyusun perencanaan untuk porsi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diperlukan, serta menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja tersebut. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kinerja baru untuk mendapatkan dari sumber daya manusia yang sudah ada. Kemudian, pilih media untuk memasang iklan lowongan, seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang keempat adalah memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Pastikan tim HRD telah menyampaikan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi seandainya pelamar yang masuk terlalu banyak jumlahnya. Untuk mempersingkat proses, pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau SMS untuk memberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Kelima, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melalui 4 langkah tersebut, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian mempersiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan porsi dan jabatan tersebut. Kita harus membuat surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada para kandidat yang belum diterima pekerjaan di perusahaan ini. Dan yang keenam, menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah, karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik pula. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan fungsi terakhir manajemen sumber daya manusia yang dapat didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pada hak dan kewajiban di antara mereka. Fungsi pemutusan hubungan kerja yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Dan yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Di sini kami akan menjelaskan tentang kaitan manajemen sumber daya manusia dengan sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bernilai tambah atau bermanfaat bagi pengguna. Manusia di dalam sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu pengguna dan pengembang. Komputer tidak dapat mengambil keputusan. Untuk itu, perlu peranan manusia dalam proses pengambilan keputusan dengan adanya bahasa komputer yang disebut program. SISDM adalah sistem integrasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan sumber daya manusia. Untuk perencanaan SDM atau sumber daya manusia ini baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi yang diperoleh yang pertama, job analysis. Job analysis merupakan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang digunakan. Dan yang kedua ada organisasi. Organisasi memberikan informasi tentang tujuan yang ingin dicapai, jenis organisasi, dasar dan struktur organisasi, rentan kendali setiap departemen, pola kepemimpinan,
jumlah perincian, serta perincian manajerial dan operasional. Dan yang ketiga ada situasi persediaan tenaga kerja. Nah, untuk situasi persediaan tenaga kerja ini memberikan informasi tentang yang pertama, persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, jenis-jenis, susunan umur, tingkat pendidikan, serta penyebaran atau pemerataan tenaga kerja. Dan yang ketiga, kebijaksanaan, perburuhan, dan kompensasi pemerintah. Dan yang terakhir ada sistem, kurikulum, dan tingkat-tingkat pendidikan. Sekian informasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.